Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal ini loh. Penulis kaget pakai oli Bardahel ini loh, 20W50. Ini pakai siang-siang, wah enak banget ya. Kayak terlalu encer gitu ya. Oh enteng dulu, enteng. Tenaga mesin masih enggak kembali ya, karena bensinnya kan masih ada campurannya Honda Engine Cleaner. Ini penulis sudah tambahi margarin, tapi rupanya ya nggak bisa menghilangkan efek Honda Engine Cleanernya. Ya nunggu isi bensin lagi baru normal. Nah masalahnya kemarin penulis pakainya sih entah pagi atau pulang sudah sore-sore. Ini sekarang siang hari jam 1, karena kondisi sekitar panas ya, walau banyak awan tapi panas. Nah, yang penulis rasakan sekarang enteng ya, mesin enteng banget ini, padahal olinya 20W50. Entengnya spesial ya. Soalnya sebelumnya pakai itu sih, sebelumnya pakai Valvolincam kan, itu kerasa gak enak waktu siang. Delta Loop Adventure juga gak enak waktu siang. Jadi kebetulan nyobanya itu oli yang gak enak waktu siang, siang-siang banget loh ya. Jadi bukan waktu jam 8 pagi seperti biasanya penulis, atau jam 5 atau jam setengah 6 sore. Ini enteng. Nah, ini membuat penulis ingat soal ya beberapa kali menyarankan ya. Kan beberapa kali ya sering ya ada pemirsa yang menanyakan oli apa yang cocok. Nah, penulis jadi ini ya, jadi apa jenenge, jadi sering ya sekarang itu kalau menyarankan nggak cuma merek oli tok, tapi kekentalannya bener nggak gitu. Jadi mungkin ya banyak yang pakai rekomendasi pabrikan, pakai oli sesuai rekomendasi kekentalan dari pabrikan. Jadi kalau pabrikan minta pakai oli 10W40, ya 10W40 juga yang dipakai, yang dipilih, yang dicari. Yang pakai 10W30 juga gitu, carinya ya oli yang 10W30. Tapi ya semenjak penulis tahu bahwa rekomendasi itu ternyata sama persis dengan yang direkomendasikan di Jepang, ya penulis jadi nggak mau pakai itu lagi ya, karena Jepang kok disamakan Indonesia. Dan penulis juga ya merasa bahwa setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang kebutuhannya ngebut, ada yang kebutuhannya nyantai-nyantai. Terus akhir-akhir ini juga merasa nggak semua orang ya tinggal di pantai kayak ya pokoknya suhu suhu dekat pantai kayak segini-gini inilah ya. Kalau ini masih termasuk jauh dari pantai, tapi suhunya kan termasuk mendekati juga. Wah aneh ya, Tiger Revo tapi knalpotnya knalpot yang CB baru. Aneh. Yang CB pingin Tiger Revo knalpotnya, yang Tiger Revo knalpotnya
pingin yang baru, unik ya. Yang jelas oli itu sebenarnya tergantung dengan keperluan lah ya, tergantung dengan pemakaian, tergantung dengan suhu lingkungan. Ini bicara soal kekentalan dok ya, masih belum soal merek ini, masih belum soal jenis oli, masih soal kekentalan. Jadi untuk bisa tahu olinya cocok atau enggak itu ya bukan penulis, ya harus dari yang pakai motornya yang merasakan sendiri. Menilainya bagaimana? Ini menilainya yang butuh perhatian, butuh kita cermat bagaimana sih sebenarnya. Penulis nggak tahu apakah yang lain-lain juga menyarankan untuk menyesuaikan kekentalan oli dengan pemakaian. Tapi kalau misalnya saran-saran untuk menentukan olinya cocok atau enggak belakangan lah ya. Kita ngomong soal faktor yang merubah dulu ya. Yang merubah sifat oli itu apa sih? Yang bikin oli tertekan itu apa sih? Mengapa kok suhu mempengaruhi? Mengapa kok perilaku itu mempengaruhi? Jadi faktor oli yang paling penting itu adalah kekentalan. Oli kalau mau ringan itu yang encer, tapi tetap ada batasnya. Oli yang terlalu encer nggak ada daya perlindungannya. Wah, gini tok sudah gigi 3. Saya nggak inget punya Vespa sih, mungkin iya ya, kecepatan segini sudah gigi 3. Ya wis, balik lagi. Namanya kekentalan itu ada idealnya. Mobil, motor nggak boleh terlalu encer olinya, nggak boleh terlalu kental olinya. Penulis nggak ngomong soal teknologi atau apa, karena iya kita mana tahu teknologinya yang ada apa aja ya, sering nggak diomongkan. Kalau teknologi yang mendukung encer misalnya pakai coating, pakai pelindung molybdenum atau apa, kan kita nggak tahu karena nggak diomongi. Kalau kadang kelihatan jelas, oh ini pistonnya PCX 160 nggak ada coatingnya, pistonnya NMAX ini nggak ada coatingnya, cuma yang sana model casting, sini model forget apa ya, forging ya. Casting ngomongannya kalau forging ya. Nah, kekentalan kalau pas itu oli akan bisa melindungi mesin dengan baik. Selain bisa melindungi mesin dengan baik, juga bisa licin juga. Walau kadang ada trade off ya. Mau pilih licin apa pilih perlindungan? Milih salah satu gitu ya. Tapi ada juga yang kalau pingin perlindungan baik, pingin licin juga harus ada ininya gitu ya. Jadi ada faktor ini gitu ya. Itu ada contohnya ya, film strength olinya itu. Wah, enteng banget olinya. Enteng olinya, padahal tenaganya nggak ada. Licin bener ya.
yang apa eh apa jenenge Bardachol 2050 licin bener, cuma daya tahannya masih belum tahu. Ini mungkin cocoknya anu ya di woplos ya. Sampai mana tadi? Perlindungan ya. Jadi ada hal yang membuat perlindungan dan licin itu bisa dicapai barengan. Ada hal yang membuat perlindungan dan licin itu harus pilih salah satu. Nah, kalau untuk kekentalan itu biasanya termasuk milih salah satu. Milih performa atau milih awet. Dan satu lagi, kalau berlebihan itu nggak dapat performa malah. Jadi oli untuk bisa dapat performa itu kekentalannya harus pas segini gitu ya. Karena lebih dari ini gesekannya berlebihan, kurang dari ini kehambat. Jadi ada nilai idealnya kekentalan. Nilai ideal kekentalan. Padahal ya kekentalan sendiri dipengaruhi oleh banyak hal pada oli mesin. Kekentalan oli dipengaruhi oleh pemakaian, dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh konstruksi motornya juga. Nah, ini yang bikin menilai kekentalan yang pas itu sulit. Kekentalan itu bahkan berubah ya, oli yang sama, motornya beda, kekentalannya bisa beda. Jadi oli sama persis ya, dari batch yang sama, merek sama, tipe sama, ditaruh dua motor berbeda, disuruh jalan konsisten gitu aja, jalan kecepatan yang sama gitu, hasil kekentalan olinya bisa beda. Karena apa? Ya komponen yang dilewati sama olinya kan bisa beda kan. RPM motornya bisa beda. Apalagi ya wis minim itulah wis. Pokoknya intinya motor beda, oli bisa beda. Celah-celah yang dilewati lebih sempit atau bagaimana wis kayak gitulah. Terus cara penggunaan beda pun ya hasilnya bisa beda. Ada yang sukanya kalem-kalem, ada yang sukanya gaspol. Nah, ini membuat reaksi olinya beda. Jadi misalnya pas jalan pelan terpaksa pelan, tapi pas begitu jalannya lengang, yang satunya suka ngebut, yang satunya jaga kecepatan. Itu bakal beda efeknya. Terus terakhir soal suhu. Soal suhu jelas ya, namanya oli. Oli itu kan jelas ya, kalau makin panas makin encer. Itu sudah hukum alam, itu sudah alami itu. Yang namanya suhu motor mau tidak mau itu akan terpengaruh oleh lingkungan. Sepeda motoran di pegunungan gitu, ya adem toh mesinnya. Sepeda motoran kayak di tempat sekitar kayak gini, ya panas toh mesinnya. Beda lah ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kayak pabrikan ngasih rekomendasi oli Honda 10W30, oli Yamaha 10W40. Itu di daerah mana itu?
Idealnya di daerah mana? Kayak Honda kan sebelumnya ngomong, udah penulis bahas, wah lumayan populer ya untuk channel kecil kayak penulis ini. Jadi video top ya. Penulis lihat, wah nomor satu ini dari sisi pemirsa berdasarkan waktunya. Jadi Honda kan ngomong sebaiknya oli itu pakai encer semua, karena pakai oli 10W30 itu performanya motor lebih baik. Jadi motor itu kecepatannya bisa tinggi. Jadi ada data perbandingan yang menurut penulis itu adalah data top speed, karena angkanya pakai ada yang 100, ada yang 90 berapa gitu ya. Itu data top speed kan ya. Jadi pakai oli 10W30 motornya lebih kencang. Nah, ini terus sama Honda kan diterapkan ke seluruh dunia. Nah, masalahnya nggak disebut itu penelitiannya dilakukan di daerah mana, di kota mana, dalam kondisi apa, suhu berapa. Yang minim butuh itu kotanya nggak usah disebut lah, daerahnya nggak usah disebut lah, kondisi lagi musim dingin atau musim panas nggak usah disebut lah. Yang ingin diketahui itu adalah suhu lingkungan ketika sedang diuji itu berapa. Apa kayak di sini? Kalau di sini nih lagi mendung-mendung gini mungkin ukurannya 32, 33 wis. Atau pakai suhu aturan Jepang sana. Suhu yang kalau siang-siang begini misalnya 22, 21 derajat. Berapa? Itu loh yang butuh tahu. Kita nggak bisa pakai patokan nggak gitu lah, karena ya namanya pemakaian, suhu ya bisa berubah. Masalahnya oli yang rekomendasi mereka terlalu encer untuk kita. Wah, enteng oli nih, tapi motor gak ada tenaga nih sean. Nah, ya, ya jelas lah kita nggak bisa pakai patokan pabrik. Kita harus cari sendiri. Nah, kalau cari sendiri terus gimana caranya untuk mengetahui kekentalan itu cocok atau enggak? Penulis sering ya menjelaskan, tapi mungkin ya biar semua tahu daripada yang tanya tok yang tahu, dibahas aja. Kalau penulis untuk cara mengetahui apakah oli itu terlalu kental atau encer berdasarkan pemakaian kita, berdasarkan suhu sekitar kita, berdasarkan kendaraan kita. Wes pokok yang general ya. Untuk tahu oli itu terlalu encer atau enggak. Kita bedakan performa motor siang dan malam. Wes itu. Kita bedakan performa motor siang dan malam. Banyak faktor, nggak cuma dari suara mesinnya dok, tapi dari ini tarikannya enak apa enggak, dari top speednya gimana, dari getaran mesin, dari misalnya kalau ngerti ya panas atau enggaknya mesin. Soalnya kalau penulis sulit ya, motornya kebungkus kabeh gak kena mesin, jadi nggak tahu mesinnya panas apa enggak. Jadi kita rasakan perbedaan antara siang dan malam. Oli yang terlalu kental gimana? Cirinya oli yang terlalu kental. Oli terlalu kental itu adalah siang-siang dipakai berat, 4 dipakai malam hari makin berat. Suara mesin halus, tapi dipakainya berat.
siang berat, malam berat, apalagi ya. Terus pokoknya akselerasi nggak enak. Dipakai lebih dari 5 menit, top speed masih nggak normal-normal juga. Itu jadi oli yang apa? Terlalu kental. Kalau terlalu encer gimana? Kalau terlalu encer, sebaliknya. Kalau encernya nemen ya ketahuan lah ya. Dipakai malam suara mesin kasar, dipakai siang makin kasar lagi. Nah kalau yang biasanya itu dipakai malam halus, dipakai siang kasar. Itu yang apa, tengah-tengah lah ya. Nah, jadi dari suara mesin aja sudah bisa ketahuan. Jadi kalau dipakai malam hari halus, dipakai siang hari kasar, itu cirinya olinya terlalu encer. Kalau dipakai malam hari kasar, siang juga kasar, wah itu wis encernya kan menen. Oli itu nggak terlalu encer kalau misalnya siang itu sama halusnya dengan malam. Kalau nyarinya perlindungan lo ya, kalau carinya perlindungan mesin. Nah, tapi kalau nyarinya performa, ya bolehlah halusnya malam tok, siang kasar. Tapi ya syaratnya harus lebih kencang daripada malam hari. Jadi kita pakai acuan dua, dari performa dan dari suara. Kalau olinya terlalu encer, itu justru malah siang hari ku tarikan berat, nggak enak, suara mesin kasar. Kalau suara mesin kasar sudah biasa, lihat dari performa lah. Kalau sampai siang hari lebih parah daripada malam hari, perlu dicek. Ya memang ada beberapa normalnya gitu ya. Penulis beberapa kali ganti oli ini performa beda-beda ya. Ganti-ganti tergantung oli nih, antara siang dan malam. Kadang apa, pakai oli ini lebih cepat siang hari, pakai oli ini lebih cepat malam hari. Kalau sekarang ini entah, lihat nanti 0-100-nya. Kalau yang Bardahel ini belum tahu, kayaknya ya siang hari lebih cepat malah daripada malam hari. Nggak tahu ya, ini mungkin karena olinya masih baru. Kalau olinya sudah lama mungkin beda lagi. Tapi unik ya, ganti-ganti oli. Ganti oli ini tak loh, perilaku siang dan malam bisa berubah. Tapi ya yang jelas perlakuannya adalah kalau siang sampai tarikan berat loh ya, nggak cuma top speed, nggak cuma ngomong akselerasi ya, tarikannya berat, suara mesin kasar, top speed nggak nyampe. Top speed ini bicaranya bukan akselerasi lagi, tapi top speed juga. Kalau top speed siang hari itu lebih jelek dari malam hari, itu kemungkinan olinya nggak kuat dipakai siang hari. Tapi ya penulis paham, beberapa orang nggak berani ya, nggak ada tempat, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk cari top speed. Karena misalnya top speed motori 200 km per jam gitu ya. Oh nekat. Oh nekat. Ya di jalan ada orang yang begitu itu ya. Padahal ya orangnya nggak kencang. Lo diam tuh, gak nyalip aneh.
emang orang yang niatnya nyari ribut ya. Sampai mana tadi? Wes pokoknya dari top speed lah. Kalau misalnya nggak bisa top speed ya, itu dari akselerasi aja. Kalau misalnya apa termasuk mesin normal, wah sih nih kata kalau misalnya mesin normal itu ya, perbedaan siang dan malam itu nggak akan terasa. Jadi kecuali kalau kita melakukan uji yang bisa diukur, misalnya direkam, dilihat waktu akselerasi 0-100-nya, di DTI, diukur horsepower-nya, pakai kalkulasi tentunya ya. Itu kita nggak bakal tahu. Jadi kecuali kalau diukur pakai cara metode, kita nggak akan bisa bedakan performa motor siang dan malam. Harusnya gitu. Yang penulis rasakan seperti itu. Harusnya performa siang dan malam itu nggak kerasa bedanya. Dan penulis juga kalau pas lagi mesinnya pakai meseran super, bensinnya pakai Pertamax, habis pakai Pertamaxnya sesudah pakai Shell Super atau pakai BP92, itu performa siang dan malam beda sedikit. Jadi misalnya 17,2 siangnya, malamnya 16,9, atau sebaliknya malamnya 17,5, siangnya juga 17,5, atau ya 18,0 17,0. Jadi performa nggak beda jauh. Orang ini lagi lambat loh kalau nyalip. Pelan ngapain nyalip gitu. Ya terus iya, sampai lupa sampai mana tadi. Ya yang jelas kalau sampai terjadi siang itu performanya turun banyak ya, terasa berat, sampai terasa beda banget, diiringi dengan suara kasar, atau kalau nggak kasar misalnya sak-sak-saknya makin banyak, itu ada kemungkinan olinya kurang kental. Apalagi diiringi sampai berisik, lebih berisik daripada malam hari, itu udah ciri olinya terlalu encer itu. Kalau sudah gitu gimana? Ya cobalah pakai oli yang agak kental dikit. Toh ini kalau kita bicara motor, encer itu 10W30 kan. Kalau yang pakai 0W20 di motor ya sakarep lah ya. Kita ngomong orang normal aja, yang encer itu artinya 10W30. Kadang ada juga ya pemilik NMAX yang beli oli khusus Matic yang 10W30 ada juga. Ya wes, kita bicara oli 10W30. Katanya nuruti buku panduan. Ya wes lah. Cobalah naik sedikit ke 10W40. Penulis nggak bisa rekomendasi oli 10W40 karena ya banyak oli yang yang penulis coba ini mengecewakan semua ya. Coba pakai Repsol pakai meseran B40, atau kalau nemu meseran SAE40, coba pakai itu. Nah itu kan bukan oli motor mas. Ya coba aja dulu lah ya. Asalnya Jaso mengeluarkan standar oli motor itu kan masalahnya cuma apa? Oli mobil itu terlalu encer. Satu. Yang dua adalah oli mobil itu nggak kompatibel terhadap kopling. Kalau motornya Matic ya cuek lah ya. Cuek.
Jadi ya kalau misalnya motornya matic ya jangan takut lah pakai oli motor atau mobil. Wes, kalau 40 coba rasakan lagi apakah masih terlalu encer. Kalau masih terlalu encer, ya coba yang lebih kental lagi, Repsol 20W50 MXR ya. MXR. Ya wes lah gitu aja. Kita pakai itu sebagai panduan lah. Nggak bisa penulis yang nyarankan karena harus dari yang pakai sendiri, yang nyoba, yang tahu sendiri kekentalan apa yang cocok untuk motornya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.